nama saya Cindy Delista dan NPM 204230205 dari kelas 4 GPG SD dengan dosen pengampu Bapak Tia Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, materi yang akan dibahas pada video pertemuan kelima ini, yang pertama itu tentang pertimbangan kurikulum 2013, yang kedua itu tentang pertimbangan kurikulum darurat dan kurikulum merdeka, yang ketiga itu tentang rasionalitas perkembangan kurikulum 2013, dan yang terakhir itu tentang rasionalitas perkembangan kurikulum darurat dan kurikulum merdeka. Oke, langsung saja ke penjelasannya ya. Yang pertama itu tentang dasar pertimbangan kurikulum 2013. Nah, jadi kurikulum 2013 ini merupakan kurikulum nasional yang telah dikembangkan bertahun-tahun dan telah memenuhi dua dimensi kurikulum, yaitu rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Landasan pengembangan kurikulum itu ada tiga. Yang pertama, aspek filosofis. Aspek ini memaknai bahwa pendidikan berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, serta kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Yang kedua itu aspek yuridis. Aspek ini terkait dengan RPJMN 2010 sampai 2014, sektor pendidikan dan Inpres nomor 1 tahun 2010. Yang ketiga itu aspek konseptual, berarti kurikulum memiliki relevansi, modelnya berbasis kompetensi, tidak hanya merupakan sekedar dokumen. Yang kedua itu tentang dasar pertimbangan kurikulum darurat. Kurikulum darurat merupakan kurikulum yang dapat dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam kondisi khusus yang memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Dasar pengembangan kurikulum darurat, beberapa ketentuan yang harus diperhatikan oleh satuan pendidikan dalam menyusun kurikulum darurat, yaitu melakukan modifikasi dan inovasi KTSP sesuai kondisi dalam struktur kurikulum, beban belajar, strategi pembelajaran, dan penilaian hasil belajar, misalnya satu hari dibatasi hanya 2 atau 3 mata pelajaran. Kemudian dasar pertimbangan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam dengan konten yang lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Dasar pertimbangan kurikulum merdeka adalah untuk mengatasi ketertinggalan pendidikan di Indonesia serta untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga itu tentang rasionalitas perkembangan kurikulum 2013. Rasionalitas perkembangan kurikulum 2013 merupakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mengembangkan karakter siswa. Rasionalitas pengembangan kurikulum 2013 itu yang pertama mengembangkan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Yang kedua, mengembangkan karakter siswa seperti moral, etika, dan kepemimpinan. Yang terakhir itu mengurangi jumlah mata pelajaran dan materi pelajaran serta menambah jam pelajaran. 4. Rasionalitas perkembangan kurikulum darurat. Pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menemukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. A. Tetap mengacu pada kurikulum nasional. B. Menggunakan kurikulum darurat. C. Melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Kurikulum darurat dalam kondisi khusus yang disiapkan oleh Kemendikbud merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Yang terakhir itu tentang rasionalitas perkembangan kurikulum merdeka. 1. Kurikulum merdeka menuntut guru menguasai teknologi dengan baik. 2. Implementasi kurikulum merdeka menuntut satuan pendidikan di setiap range sekolah memberikan fasilitas yang dapat menunjang keberhasilan belajar. 3. Di sisi lain, pemerintah telah menyiapkan platform Sini Kasih Sekarang Merdeka mengajar untuk menopang pelaksanaan kurikulum merdeka. Yang terakhir, melalui komunitas belajar virtual, guru diharapkan bisa saling belajar dan mengembangkan kompetensinya. Oleh karena itu, dalam penerapan kurikulum merdeka merupakan peluang untuk mengendapkan karakteristik dan keunikan peserta didik. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada video pertama.